Membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni, penjabat Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menyerahkan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi 100 warga penerima di Kota Malang. Penyerahan bantuan sosial rumah tidak layak huni ini berlangsung di lapangan Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Kehadiran PJ Wali Kota Malang bersama PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang di Kelurahan Tulus Rejo disambut antusias oleh warga dengan atraksi kesenian bantengan. PJ Wali Kota bersama PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang juga memberikan saweran kepada peserta kesenian bantengan. Pelan, Pak. Dikit. Sip. Oke, sip. Untuk menyerahkan santunan kepada 10 anak yatim. Saat tiba di lokasi acara, PJ Wali Kota bersama PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang juga memberikan santunan kepada anak yatim. Dipersilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Bapak. Hadirin dimohon berdiri. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini, Selasa 2 Juli 2024, dapat kita ikuti bersama acara penyerahan simbolis bantuan sosial rumah tidak layak huni tahun 2024. Laporan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa pada siang hari ini bisa bersilaturahim bersama dengan Bapak Wali Kota Malang. Matur nuwun sanget Bapak, berkenan membersamai kami bersama dengan warga di Tulus Rejo ini dalam kegiatan launching bantuan sosial RTLH tahun 2024.
Usai memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas PUPR Kota Malang R. Dandung Julharyanto. Dalam laporannya mengatakan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit tinggal di rumah yang layak huni membuat pemerintah Kota Malang terus berupaya mewujudkan rumah layak huni bagi warganya. Dilaporkan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Malang bahwa di tahun 2024 ini, total warga yang menerima bantuan rumah sebanyak 100 orang. Untuk program bantuan bedah rumah, per rumah mendapatkan bantuan uang senilai 20 juta rupiah dan langsung ditransfer ke rekening penerima untuk digunakan dalam merenovasi rumahnya. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Masyarakat berpenghasilan rendah tentu mengalami kesulitan untuk memiliki hunian yang layak untuk ditinggali. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kota Malang berusaha memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemenuhan rumah tersebut dilaksanakan melalui bantuan pemerintah, salah satunya bantuan sosial rumah tidak layak huni, sehingga masyarakat yang selama ini menempati rumah yang kurang layak dengan bantuan sosial ini diharapkan bisa menempati rumah yang lebih layak lagi, tidak hanya sebagai tempat tinggal tapi sebagai tempat untuk pembinaan keluarga. Dasar kegiatan 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang pelaksanaan bantuan perumahan dan penyediaan rumah khusus. 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan. 4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. 5. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2024. Maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini adalah terwujudnya rumah yang layak huni di wilayah Kota Malang. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan dan memberikan kemudahan dalam mewujudkan rumah tidak layak huni dan memenuhi standar sanitasi bagi masyarakat di Kota Malang dengan berbasis kawasan serta kesuadayaan. Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Waktu pelaksanaan pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 pukul 11 sampai dengan selesai bertempat di lapangan Kobra. Ini lapangan merupakan aset pemerintah Kota Malang yang bisa dimanfaatkan maksimal untuk kegiatan masyarakat di wilayah Kelurahan Tulus Rejo ini, khususnya di RW 4 Pak Lurah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyerahan bantuan secara simbolis rumah tidak layak huni tahun 2024. Usai laporan Kepala Dinas PUPR, PJ Wali Kota Malang bersama PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang memberikan bantuan sosial rumah bagi 100 orang penerima yang secara simbolis diserahkan kepada 8 warga penerima di Kelurahan Tulus Rejo, Kota Malang.
2, 3. Hadap sini Bu, hadap sini Bu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan terima kasih Bapak PJ Wali Kota atas kehadirannya dalam rangka penyerahan simbolis bantuan sosial RTLH kepada kami, masyarakat Kelurahan Trusujo. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat Kelurahan Trusujo, terutama kepada pemerintah Kota Ram dalam rangka ingin meningkatkan kualitas hidup warganya. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak PJ Wali Kota beserta perangkat dalam hal ini yang membantu sehingga terlaksananya bantuan sosial RTLH untuk masyarakat Trusujo. Sementara PJ Wali Kota Malang dalam sambutannya mengatakan, bantuan bedah rumah ini merupakan wujud kepedulian pemerintah Kota Malang terhadap warga yang kurang mampu. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM berharap melalui program bantuan sosial rumah tidak layak huni atau bedah rumah ini nantinya dapat membantu warga yang hidup lebih layak serta tinggal di rumah yang layak huni di Kota Malang. Dalam keadaan sejahtera, salat dan salam, saya mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini karena bantuan sosial untuk RTLH ini adalah merupakan program pemerintah dan juga dari program dari Kota Malang untuk bisa meningkatkan kualitas perumahan dari warga di Kota Malang ini. Tentu yang menerima adalah warga-warga yang memang sesuai persyaratan untuk layak ataupun tepat untuk kita beri bantuan. Karena bantuan sosial ini pun tidak sembarang kita akan memberikan, tetapi ada syarat-syarat yang harus dilakukan dan juga ditepati untuk bisa tepat sasaran. Dan tentunya kami berharap dengan bantuan sosial RTLH ini bisa memberikan selain kualitas bangunan akan lebih baik lagi. Karena rata-rata RTLH ini bantuannya adalah Aladin ya. Aladin itu atap, lantai, dan dinding ya. Jadi nanti kalau bantuannya berupa mebel, lah itu kan nggak boleh kan gitu ya. Jadi nanti perkara atapnya nanti mau diganti atap kan agar tidak kehujanan. Yang penting layak secara konstruksi. Dinding pun juga layak cara konstruksi. Jadi kadangkala memang ada beberapa bangunan rumah ada yang diinginkan dengan bata, tapi ada juga karena ini adalah renovasi. Jadi mereka akan menyesuaikan dengan kondisi bangunan yang saat ini. Termasuk juga lantai, ya. Lantai tentu yang harus memenuhi syarat. Dan ini juga setelah dari lantainya karena dengan nilai 20 juta, ya, untuk penerima itu dimanfaatkan untuk sesuai dengan kondisi dari rumahnya masing-masing. Kemudian Bapak sekalian saya hormati, tadi selain mendapatkan bantuan terkait dengan renovasi rumah, juga ada bantuan yang tadi diserahkan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang berupa yang di kotak itu rice cooker, ya.
Dan yang di plastik itu adalah sembako. Jadi nanti kalau dibawa pulang ke rumahnya masing-masing bisa langsung memasak karena sudah ada berasnya, sudah ada rice cookernya. Nah, ini adalah bagian sebagai bentuk tidak hanya rumah saja yang akan kita renovasi, tetapi isinya juga bisa kami harapkan bisa dapat dinikmati agar semua yang menjadi syarat-syarat kesehatan dipenuhi, dan itu juga harus bisa dimanfaatkan dengan baik kan gitu. Karena RTLH yang akan diberikan itu kalau tidak salah ya Pak Kadis, itu kan ada mereka tetap bisa menghidupi ya, ada syarat mempunyai pendapatan ya dalam 1 bulan itu untuk bisa menghidupi, yaitu yang harus diterima karena kalau rumah dibangun mereka juga tetap bisa hidup menghidupi gitu ya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas PUPR PKP adalah satu langkah yang tepat untuk bisa menangani terkait dengan kualitas lingkungan, termasuk kualitas bangunan yang ada dan juga sanitasinya. Karena di dukungan-dukungan terkait dengan hidup yang layak itu tidak hanya dari rumah tinggalnya saja, tetapi ada lingkungan sekitarnya. Kalau rumahnya layak tapi lingkungan sekitarnya tidak layak, tetap juga akan menjadi satu potensi untuk menjadi orang-orang hidup tidak sehat. Dan tentunya terkait dengan bantuan ini kami mohon juga nih Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ya tetap dipantau dan juga didata, karena tentu juga terkait dengan rumah tidak layak huni ini kita ada data-datanya agar penanganan rumah tidak layak huni ini bisa tepat sasaran dan akan bisa mengurangi terkait dengan jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kota Malang. Karena kita harus juga melihat backlognya ya, biasanya backlognya adalah dari jumlah rumah yang tersedia selisih dengan yang layak dengan jumlah kebutuhan rumah yang diperlukan. Nah, itu memenuhi ini itu adalah menjadi tanggung jawab dari bidang PKP ya, ini ya, perumahan dan kawasan permukiman. Dan kawasan permukimannya tidak hanya menangani rumah saja, tetapi juga lingkungannya. Dan tentu juga akan ada arah ke sana ya Pak Kadis. Menjadi hal tersebut, pemerintah Kota Malang juga berkomitmen untuk terus berupaya membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah yang layak huni dan telah terimplementasi pada kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan sosial ini kepada 76 penerima bantuan ya, di 5 kecamatan di Kota Malang. Mudah-mudahan dalam tahun ke depan jumlah bantuan ini juga akan meningkat agar bisa kita meminimalisasi terkait dengan rumah tidak layak huni yang ada di Kota Malang. Mengingat bantuan sosial ini berasal dari APBD, maka saya menekankan kepada DPUPR PKP agar satu, dalam pelaksanaannya senantiasa menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, senantiasa berkoordinasi dengan aparatur kelurahan dan kecamatan untuk memantau dan mengawasi jalannya renovasi tempat tinggal ini. Kemudian yang ketiga adalah memastikan kembali bahwa bantuan adalah tepat sasaran dan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. PJ Wali Kota Malang juga meminta RT/RW di Kota Malang untuk melakukan pendataan bagi warga yang tidak layak huni agar bantuan sosial rumah tidak layak huni bisa tepat sasaran. Bagi kita semua untuk terus bekerja dan berkarya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum saya akhiri, saya akan membacakan pantun. Jadi saya nggak mau kalah dengan Pak Kadis PUPR PKP. Ya, mari tolong dijawab dengan boys. Burung merpati terbang ke awan. Boys. Melihat bunga indah bermekaran. Bantuan sosial RTLH ini wujud perhatian. Semoga senantiasa membawa banyak kebaikan. Kota Malang, Kota Malang, sekali lagi Kota Malang,
Sementara selain pemberian bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi perwakilan 8 warga penerima, PJ Wali Kota Malang juga melakukan peninjauan kepada rumah warga tidak layak huni untuk melihat proses renovasi rumah yang sedang dilakukan. PJ Wali Kota Malang juga berbincang langsung dengan warga penerima. Ini juga pakai kataan apa? Awet. Iya, awet. Kena hujan, nggak mungkin. Terus tidak proper, cuma dikasih apa namanya semen gitu loh Pak. Semen. Bisa matur apa ke Pak Wali Bu? Terima kasih Pak. Ini kamar mandi itu Pak. Kamar mandi. Iya. Di belakang. Iya di belakang. Ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Pokoknya terima kasih banyak Pak. Sudah dibantu, sudah dilancarkan. Nek TFL kurang maksimal jenengan lapor kula. Oh nggih. Tapi alhamdulillah kok Pak. Saya ditinjau pendidikan. Nggih. Lihat terus setiap Ini sudah mendung ya, sudah mendung ya. Mana? Atap ya. GoFood juga ya? Iya. Ada itu macam Pak. Kemarin pandemi kalau Pak kan sama anak-anak sih. Ya. B1, RW2. Mobil-mobil siap Pak ya. Mobil sehat. Satu ukuran, semua sama ya. Kita kurangi ya agar mereka bisa dapat menghidupi hidup dalam rumah yang layak, dan penanganan ini memang bersyarat ya, tidak semua yang bisa karena memang bersumber dari APBD, tetapi dalam penanganan ini kita juga akan sharing juga seperti nanti pada saat kita menangani rumah ini tidak hanya rumah saja tapi juga dengan ya, tadi bantuan ada sugar dan sembako. Ya, tepat sasaran, betul, karena ini betul harus kita cermati kita supaya tidak tepat sasaran karena banyak persyaratannya untuk bisa menerima bantuan sosial seperti ini. Seperti apa persyaratannya Pak? Ya, persyaratannya salah satunya yang tadi itu kita memang menangani yang dari pendapatan, kan MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi mereka yang berpenghasilan, agar pada saat kita bantu mereka bisa tetap hidup juga karena memang ada
ada kerjaan sehari-hari. Nah, kemudian pemilikan lahan, jangan sampai mereka kontrak kita bantu, kemudian nanti yang punya rumah, loh, ini rumahku kok nah ini, jadi harus milih sendiri. Ya, kemudian yang ketiga penanganannya memang rumah yang bisa kita tangani hanya Aladin, yaitu atap, lantai, dan dinding itu saja. Ya, dan syaratnya ya KTP dan lain-lain lah keluarga gini yang itu. Oh ya, ada swadaya untuk bisa melengkapi, dan penanganan ini nanti mereka dengan ada pendamping ya. Ada tim pendamping TFL. Nah, supaya yang 20 juta ini tepat sasaran. Kita nanti mereka kan anggarannya mau masuk kepada mereka, diterima langsung ditransfer ya Pak. Langsung diterima, dan penanganan untuk bangunannya itu ada TFL. Ya, TFL ini untuk mendampingi. Ya, tim fasilitator lapangan. Karena kita khawatir kalau tidak ada TFL ini, 20 ini ya itu tadi dibuat untuk tak kayak mangan lah ya gitu ya, nggak boleh. Nah itu. Jadi ada pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban TFL ini akan mendampingi langsung, dan dari pihak ini apabila mau membelikan untuk ini, TFL ini akan termasuk juga TFL ini untuk mengarahkan terkait dengan pembangunannya. Karena TFL ini punya basic terkait dengan merehab sebuah rumah. Tetap merata semua, tapi TFL ini nanti akan mendampingi pekerjaan-pekerjaan itu. Kurang lebih kita 1.000 ya. Kita tahun ini 100. Kita berharap memang kalau ada anggaran yang lebih ya tambah mas ya dari APBD ini kita akan lebih dan disetujui oleh DPRD. Harapan saya tidak terlalu lama sudah bisa kita selesaikan, dan alhamdulillah kita juga dibantu oleh Basnas ya, 10 rumah ya. Untuk RTL kita selalu berkolaborasi dengan Basnas untuk bisa menekan dari jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Batu. Tanya Bu siapa Bu? Bu Supriyati. Kalau menurut saya sangat membantu ya Pak ya, sangat bahagia, sangat senang sekali. Karena akhirnya kan yang dulunya bocor sekarang sudah nggak bocor lagi. Apalagi kan pelaksanaannya itu cepat gitu loh. Petugasnya juga setiap hari ngontrol gitu. Ini atap sama kolong-kolong itu. Memang rusak ya? Iya. Atapnya memang sudah nggak layak dipakai. Senang nggak Bu rumahnya diperbaiki? Wah, senang sekali Mas. Kalau di sini tinggal 2 orang, saya sama anak saya. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.